Sekarang saya ke Mas Awi. Mas Awi, tanggapannya untuk dari P3 nih, gimana nanggepinnya dari balas pantunnya Pak Sekjen PDIP dengan Pak Ridwan Kamil? Merasa terganggu nggak sih goda politik yang digoyangkan oleh PDIP? Sama sekali enggak, kan itu hanya joke politik saja gitu kan. Jadi nggak Kalau dianggapnya perlu, serius ini, hanya bercanda? kalau perlu kita bikin pantun juga kan begitu. Ini kan Oke. soal menentukan calon wakil presiden itu kan harus melalui ada mekanismenya. Jadi kalau misalkan ada lontaran-lontaran di panggung kegiatan, itu kan tidak bisa serta-merta dimaknai sebagai sebuah keputusan. Namun demikian, P3 juga menyadari ketika Pak Hasto berpantun seperti itu karena dalam beberapa kali diskusi dengan PDIP itu Ridwan Kamil termasuk nama-nama yang dipotret untuk kemungkinan menjadi calon wakilnya Ganjar di samping nama-nama yang lain. Jadi kalau kemudian acaranya itu kemudian acaranya di Bandung, gitu. Coba acaranya di tempat lain mungkin pantunya berbeda karena acaranya di Bandung itu Ta- Pak Ridwan hadir Oke. di situ. Tapi karena gini Mas Awi, koreksi kalau saya salah, dari sekian banyak nama yang benar-benar terang disebutkan adalah namanya Pak Ridwan Kamil dari sekian nama bacawa pres nih. Lah ya, kalau Mbak Puan itu malah lebih terang lagi menyebut beberapa, kan begitu. Hmm. Jadi itu hanya bagian dari gimmick politik kita memainnya, terus kemudian soal calon wakil presiden kan tentu akan dibicarakan PDIP bersama dengan partai-partai pengusung lainnya gitu. Toh bangunan koalisi kan masih belum konkret, bisa jadi bertambah karena nanti konkretnya koalisi itu ketika mendaftar ke KPU. Namun demikian, kita menyadari bahwa di antara tokoh-tokoh yang ada, karena P3 sudah memutuskan Pak Sandiaga Uno sebagai calon pendampingnya Mas Ganjar, memang ada sejumlah tokoh yang coba juga dijajaki Oke. kemungkinan-kemungkinannya. Nah, fokus P3 hari ini adalah bagaimana Pak Sandiaga Uno itu menjadi calon wakilnya Pak Ganjar. Karena dari berbagai lembaga survei, popularitas ataupun elektabilitas Pak Sandiaga Uno dalam posisi calon wakil presiden itu menempati urutan pertama. Nah, sementara Pak Ganjar juga menempati urutan pertama. Ketika disandingkan tokoh-tokoh yang sama-sama menempati urutan pertama Oke, oke. itu sangat mungkin untuk bisa Oke, artinya memenangkan. P3 tetap pada bacawa presnya adalah Sandiaga Uno, tapi kemudian kalau dari Golkar tadi tetap serius kepada Pak Erlangga. Nah, sementara PDIP kalau kemarin kita wawancara Pak Sekjen bilang ini serius goda politiknya. Sebenarnya gimana sih memaknainya, Mas Adi? Ya, saya kira dua hal, Audrey. Pertama, kalau kita bicara tentang angka-angka statistik, tentu duet antara Ganjar dan Ridwan Kamil relatif menjanjikan. Ini tentu akan meningkatkan elektabilitas Ganjar ya, yang memang merajai di dua provinsi besar di Jawa, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jadi kalau duet ini terwujud, maka Jawa Barat akan dikuasai pasangan Ganjar dan Ridwan Kamil ya. Oke. Tidak mengherankan kalau duet ini terwujud, maka Pulau Jawa bisa dikuasain yang kemudian kita sebut sebagai battlegrounds dalam Pilpres di 2024, mengingat jumlah populasi pemilihnya itu mencapai 45% secara pemilih nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, Sandi memang relatif juga diuntungkan karena Sandi itu adalah orang yang saat ini diusung oleh P3, kakinya sudah ada di koalisinya PDIP, mengusung Ganjar Pranowo, sementara Ridwan Kamil masih diusung oleh Partai Golkar yang iman politiknya masih belum, apakah ke Ganjar ataukah ke Ya. Prabowo Subianto. Nah, yang kedua ini secara politik, Audrey, karena persoalan cawapres itu ini kan pembicaraan serius antar elit ya, antar ketua umum partai. Kalau melihat kecenderungan rata-rata agak sulit sebenarnya Ridwan Kamil itu bisa mendampingi Ganjar Pranowo Kenapa? karena memang sampai hari ini hasil Munas Golkar itu masih tetap memutuskan Erlangga Hartarto yang harus maju sebagai capres ataupun sebagai cawapres. Itu hasil Munas 4 tahun yang lalu yang sampai saat ini belum diedit, belum di-delete dan belum diubah. Oleh karena itu, kalau PDIP itu tertarik menjadikan Golkar sebagai teman koalisinya, tentu bukan Ridwan Kamil jawabannya, tapi Erlangga Hartarto. Ini yang kemudian membuat kenapa ada kesulitan secara politik. Pertama, Golkar belum bergabung dengan PDIP. Yang kedua, capres dari Golkar itu bukanlah Erlangga Hartarto. Tapi saya kira tidak pernah tahu di end of the day-nya itu ke depan apakah Golkar akan mengubah siapa capres ataupun cawapresnya yang akan mereka usung. Mengingat dinamika politik yang berkembang, ada godaan dari PDIP, karena ada kecenderungan Oke. memang Golkar
sampai saat ini agak sulit. Oke. Tapi yang bagi saya ini adalah bahasa komunikasi politik sebenarnya yang disampaikan oleh PDIP kepada Golkar. Ini kalau kita membaca konteks tidak terlepas dari Tapi pernyataan. konteksnya serius ya, yang pasti ya, Mas Adi. Serius, ini kan sebelumnya kita melihat bagaimana Megawati menyebut ada dua partai politik yang sedang mikir-mikir untuk bergabung. Oke, pada saat kemarin di Bung Karno. Nah, ini seakan-akan pantun berbalas dari pernyataan Megawati sebagai bentuk keseriusan menggoda Golkar. Mereka menyebut salah satu kader mereka, sekalipun newcomer di Golkar, Ridwan Kamil, masuk dalam salah satu kader ya, cawapres yang. Baik. Kalau nama Sandi, Mas Adi? Kalau bicara tentang Sandi tentu juga menjanjikan dari survei-survei ketika diduetkan orang ini juga leading dan bisa meningkatkan elektabilitas Ganjar ya. Karena Sandi bukan hanya popularitasnya yang sudah mentok, tapi elektabilitasnya juga oke. Ini barang bagus, cuman memang sampai saat ini belum kelihatan tanda-tanda apakah Sandi menjadi satu-satunya yang kemudian akan dipilih oleh Ganjar. Tidak. Tapi Sandi relatif lebih diuntungkan. Selain bekal elektabilitasnya oke, yang kedua yang paling penting P3 sejak awal merupakan partai politik yang iman politiknya sudah menafkahkan segala hal di mana untuk menggunakan PDIP dan calon dari yaitu Ganjar Pranowo. Oke, kalau gitu kan rata-rata yang lain ya Sandi lebih diuntungkan dalam konteks P3 sudah menjadi koalisi dari PDIP. Oke, kalau misalnya Mas Awi memang Mas Sandi ini sudah diuntungkan karena P3 sudah masuk mendukung Pak Ganjar. Nah, tapi kan nggak ada jaminan bahwa Pak Sandiaga Uno ini menjadi bacawa presnya Pak Ganjar, Mas Awi. Ya memang belum ada jaminan, tetapi langkahnya paling tidak sudah separuh langkah lebih maju dibanding kandidat yang lain. Pertama, Pak Sandiaga Uno sudah berbaju P3 dan P3 menyatakan kerjasama politik dengan PDIP. Dan kemudian dari sebaran keterwakilan saling melengkapi antara Pak Ganjar dengan Pak Sandi. Dan ya itu kan kita tidak boleh pesimis. Tetapi kan meskipun tidak ada jaminan kan belum tentu ditolak karena masih 50-50. Makanya tugas kami di P3 adalah berikhtiar, yakni berusaha dan berdoa bagaimana Pak Sandiaga Uno bisa menjadi calon wakilnya Pak Ganjar. Tentu komunikasi politik terus dilakukan oleh PLT Ketua Umum sebagaimana keputusan Rapimnas P3 yang ke-6 yang memerintahkan Pak Sandi sebagai calon wakil presiden dan juga memerintahkan Ketua Umum, menugaskan Ketua Umum untuk melakukan komunikasi politik dengan PDIP. Oke, kalau P3 ini masih mendekati PDIP untuk merebut ya hatinya Bu Mega untuk menentukan bacawa pres. Nah, tapi kalau dari Golkar sendiri, kan Golkar sudah tawarkan, kemudian juga kemarin sudah disinggung oleh Bu Mega di bulan Bung Karno, kenapa nggak Partai Golkar langsung aja merapat dukung Pak Ganjar, Mbak Noli? Pertimbangannya apa nih? Saya kira nggak, kan begini, situasi sekarang ini kan masih sangat dinamis ya. Segala kemungkinan ini masih bisa terjadi. Nah, kalau dulu orang kemudian menganggap akan ada cuma 3 poros gitu, saya kira kan belum tentu juga ya. Kalau misalnya kita bicara tentang gagasan ide koalisi besar seperti yang disampaikan oleh Golkar, waktu disampaikan juga oleh Pak Erlangga Hartarto, itu kan bisa jadi ada 2. Nah, kemudian sebaliknya kalau memang semua partai-partai politik ini tidak bisa membuat pengkristalan beberapa koalisi, bisa jadi ada poros yang baru, poros keempat. Kenapa harus bikin poros yang baru bagi Partai Golkar? Saya kira begini, kalau menghadapi pilpres itu kan banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Salah satunya adalah semua yang paling utama adalah kemungkinan menang, kan kira-kira begitu. Nah, yang kedua adalah kesamaan visi antar partai politik. Ketemu tidak. Nah, ini yang selama ini kan saya kira yang sedang dijajaki ya antara pimpinan partai politik. Kira-kira untuk menghadapi 5 tahun, 10 tahun Indonesia yang akan datang, sama nggak visi atau konsepsi kita mau bangun negara? Nah, itu menjadi pertimbangan. Nah, yang ketiga adalah jangan lupa, ini juga yang sering juga mungkin jarang dibahas ya. Pilpres sama Pileg ini bersamaan harinya. Jadi khusus bagi pimpinan-pimpinan partai politik, ketua umum yang kemudian juga di partainya politiknya dicalonkan, itu juga pasti harus akan mempertimbangkan bagaimana ada korelasi yang saling positif antara Pilpres dengan Pileg. Nah, ini yang juga saya kira juga
semua akan jadi pertimbangan masing-masing pimpinan partai politik, termasuk Partai Golkar. Itu makanya sampai saat ini kami masih terus membangun komunikasi dan menjadi catatan Golkar ini sebetulnya partai yang terbuka. Kita bisa dan siap bekerja sama dengan siapapun selama memang variabel-variabel yang seperti saya katakan tadi itu bisa sama-sama dibahas dan ketemu gitu dengan pimpinan partai politik yang lain. Oke. Kalau gitu Mas Adi, sebenarnya kalau lihat dari beberapa minggu terakhir, apa sih sebenarnya yang dilakukan manuvernya dari PDI Perjuangan, dekatin Mas AHY, kemudian berbalas pantun ke Pak Ridwan, Mas Ridwan Kang Emil, terus kemudian juga ada nama Andika juga, mantan Panglima. Ya, itu menunjukkan bahwa politik kita menuju 2024 sangat cair, Mbak Audrey. Jadi tidak bisa disimpulkan seakan-akan yang bisa bertanding di 2024 itu adalah sesuatu yang saat ini sudah viral, menjadi fakta politik yang tidak terbantahkan. Tidak juga, karena sangat mungkin Golkar itu sedang berusaha untuk membentuk satu poros politik sendiri. Misalnya Golkar dengan PAN itu sudah cukup menggenapi ambang batas presiden 20%. Atau Golkar dengan Demokrat itu juga bisa memenuhi ambang batas presiden yang memungkinkan Pak Erlangga maju sebagai capres, ataupun Golkar dengan PKB ya. Itu artinya apa? Karena di 2024 orang seakan-akan melihat hanya pilpres, tapi banyak yang lupa bahwa pileg itu adalah suatu hal yang juga kunci. Kalau Golkar bisa maju, maka poros politiknya benar. Bukan hanya 2, mungkin ada 3 ataupun 4. Kalaupun toh misalnya nanti jagoan Golkar kalah di putaran pertama, minimal pilegnya selamat, baru kemudian di putaran kedua bicara tentang koalisi dengan siapa, dengan Ganjar, dengan Prabowo. Nah, yang paling penting adalah kenapa misalnya PDIP sering menggoda kader-kader partai politik yang lain, sekalipun itu misalnya ada di luar pemerintahan seperti Demokrat. Ini menunjukkan bahwa PDIP juga melihat bagaimana untuk menang di 2024. Makanya masih dijajaki beberapa nama ya untuk baca presnya pendamping Pak Ganjar. Memenangkan pertarungan di 2024 tidak sederhana itu. Ingin mengakumulasi begitu banyak kekuatan politik dari partai untuk memastikan bahwa target mereka hat-trick dan menang yang ketiga kalinya bisa tercapai. Karenanya semua partai digoda. Yang digoda adalah bagaimana posisi kami sudah tangkap kepada mereka. AHY. Ya, terima kasih Mas Adi Praetno, terima kasih Mas Ahmad Baidowi, dan terima kasih juga Bang Doli Kurnia sudah berbagi informasi di Kompas Petang. Saya selalu. Bapak-bapak. Setelah ini saudara, kami punya informasi lainnya dari Menko Polhukam Mahfud MD.